يا إخوتي ماذا نقول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita sebagai sesama muslim, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Bahkan bersaudara dalam persaudaraan Islamiyah itu adalah salah satu konsekuensi setelah kita menjadi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka saling bersaudara. Bahkan persaudaraan dalam bingkai iman itu dia lebih kuat dan dia lebih penting daripada persaudaraan-persaudaraan yang lain, daripada persaudaraan yang diikat oleh hubungan nasab, yang diikat oleh misalnya persaudaraan atau pertemanan karena berasal dari satu daerah, atau pertemanan karena hobi yang sama, atau pertemanan karena alma mater sekolah yang sama misalnya. Itu semua adalah pertemanan dan persaudaraan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun yang terpenting dan paling mulia adalah bersaudara dan berteman karena kita sesama muslim dan sesama mukmin. Maka dalam ayat tadi, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menegaskan siapa saja di antara kita beriman kepada Allah, maka kita itu saling bersaudara. Maka kewajiban kita adalah mempererat ukhuwah Islamiyah ini, menjaganya dan mensyukuri nikmat ukhuwah Islamiyah ini. Ketahuilah para jamaah bahwa nikmat persaudaraan itu adalah nikmat yang sangat besar. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat harta, nikmat kesehatan, ada yang diberi nikmat kedudukan dan seterusnya. Namun perlu kita ketahui bahwa nikmat persaudaraan itu salah satu nikmat yang terbesar. Betapa banyak orang diberi nikmat harta, tapi dia tidak diberi nikmat persaudaraan. Artinya dia tidak punya teman, dia tidak punya rekan-rekan yang dekat, bahkan saudara kandungnya pun menjauhi. Orang seperti itu seringkali hidup dalam tekanan dan tidak merasakan kebahagiaan. Maka kita semuanya orang-orang beriman adalah bersaudara. Terlebih lagi kita yang telah diberi hidayah untuk mengikuti manhaj salaf yang benar ini, mari terus kita pererat hubungan persaudaraan kita. Kita tinggalkan hal-hal yang bisa merusak hubungan persaudaraan kita. Kita terus menjadi muslimin yang bersaudara dengan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Bahkan karena begitu besarnya nikmat persaudaraan ini, nanti di akhirat persaudaraan itu menjadi salah satu nikmat surga. Jadi para jamaah, di surga itu nikmatnya bukan hanya makanan, nikmatnya bukan hanya bidadari yang sering diceritakan dan dijadikan bahan perbincangan oleh kaum muslimin. Nikmatnya bukan hanya fasilitas. Nah, di surga nikmatnya bukan hanya emas dan perak, meskipun itu semuanya kita inginkan dan itu nikmat yang besar. Namun selain itu semua perlu kita ketahui bahwa ada nikmat berupa nikmat persaudaraan di dalam surga. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa persaudaraan itu nikmat yang besar. Saking penting dan besarnya nikmat persaudaraan sampai Allah jadikan persaudaraan sebagai nikmat di dalam surga. Hal itu Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr. Nah, dalam surat Al-Hijr ketika Allah menjelaskan tentang nikmat surga, bahwa orang yang bertakwa itu nanti di dalam surga. Nah, lalu kami berikan nikmat-nikmat, Allah jelaskan. Lalu Allah menerangkan di antaranya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Akan kami cabut rasa kebencian, rasa iri dan dengki dari hati ahli surga itu. Ikhwanan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara di dalam surga itu, ala sururin mutaqabilin, dan mereka berada di atas dipan-dipan, di atas kasur-kasur empuknya surga, saling berhadap-hadapan. Ayat itu menunjukkan bahwa di surga nanti, selain kita menikmati fasilitas yang begitu luar biasa, Allah sempurnakan nikmat itu dengan nikmat kita saling bersaudara di dalam surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat ukhuwah, memudahkan kita untuk terus menjaga nikmat ukhuwah,
memudahkan kita untuk terus mempererat nikmat ukhuwah ini dan memudahkan kita menjadi ahli surga sehingga kelak kita terus bersaudara baik di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Maka siapa saja di antara kita, yang misalnya ada masalah yang selama ini mungkin memperkeruh ukhuwah, membuat ukhuwah menjadi tidak erat, membuat ukhuwah itu menjadi renggang, segeralah selesaikan masalah tersebut. Jangan sampai masalah itu merusak ukhuwah kita di dunia dan nanti sampai merusak ukhuwah kita di akhirat. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.